Halo semua, perkenalkan nama saya Enggani Saputri dengan nomor BP 2010712023, berasal dari jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas. Saya ingin bercerita tentang perjalanan dari Kota Padang menuju Kota Bukit Tinggi serta sejarah-sejarahnya. Ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Publik. Jika ingin berlibur ke Kota Bukit Tinggi, dari Padang saja kita harus menempuh perjalanan selama 2 hingga 3 jam. Jalur pertama yang kita lalui adalah Lubuk Alung. Lubuk Alung adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Meskipun hanya berstatus kecamatan, Lubuk Alung merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi penting di Kabupaten Padang Pariaman dan menjadi kota penyangga bagi wilayah metropolitan Palapa, yaitu Padang, Lubuk Alung, Pariaman. Sebelumnya, kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang cukup luas di Kabupaten Padang Pariaman. Setelah pemekaran Sintuk Toboh Gadang, ini menjadi kecamatan sendiri. Kecamatan Lubuk Alung hanya memiliki satu nagari, yaitu Lubuk Alung. Pada tahun 2011, nagari Lubuk Alung dimekarkan menjadi 5 nagari. Sepanjang perjalanan di Lubuk Alung ini, kita akan menemui pasar yang lumayan terkenal di Lubuk Alung, yaitu Pasar Lubuk Alung, yang berlokasi di tepi jalan raya Padang menuju Bukit Tinggi. Pasar ini banyak menjual berbagai kebutuhan. Juga dapat kita temui berbagai macam kebutuhan lain seperti alat rumah tangga. Setelah dari Lubuk Alung, kita akan melalui daerah Kuitanam. Daerah ini dikenal oleh orang Bukit Tinggi sebagai daerah Pinyaram. Biasanya orang Bukit Tinggi yang kembali dari Padang akan membeli beberapa oleh-oleh di sini. Setelah melalui daerah Kuitanam, selanjutnya kita akan bertemu dengan air terjun Lembah Anai. Air terjun Lembah Anai adalah sebuah air terjun yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Air terjun ini merupakan bagian dari aliran sungai Batang Lurah, anak sungai Batang Anai yang berhulu di Gunung Singgalang di ketinggian 400 mdpl. Air terjun ini terletak di atas barat kawasan cagar alam Lembah Anai, sehingga suasana masih alami dengan hutan lebat serta pepohonan rimbun. Keindahannya membuat air terjun Lembah Anai ini menjadi ikon pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Air terjun Lembah Anai ini berhulu di Gunung Singgalang. Di puncak tersebut ada namanya Telaga Dewi yang konon ceritanya dari masyarakat luas. Telaga Dewi itu merupakan lokasi tempat mandinya para dewi-dewi. Cerita ini berkembang di tengah masyarakat dan pengunjung yang datang ke tempat ini. Dari kerja paksa hingga basis perlawanan. Saat membangun jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Padang dan Padang Panjang melalui Lembah Anai, menurut Elizabeth Egraves dalam Asal-usul Elit Minangkabau Modern, respon terhadap kolonial Belanda abad 19, masyarakat dikenai kerja paksa. Panjang proyek Jalan Anai ini sekitar 17 km. Pada masa itu tidak ada lahan yang cocok untuk pertanian sehingga tak ada kampung atau nagari. Belanda mengeluarkan perintah yang mewajibkan semua penduduk untuk ikut kerja paksa kecuali perempuan, orang jompo, dan pemuka agama. Selain proyek jalan raya, kawasan ini juga dilintasi jaringan transportasi kereta api. Pada masa kekuasaan Jepang, terjadi kecelakaan kereta api di Lembah Anai yang banyak memakan korban jiwa. Sementara di masa revolusi, tepatnya saat agresi militer Belanda II, kawasan ini menjadi basis perlawanan para pejuang Republik untuk menghambat laju pasukan Belanda yang hendak menuju Padang Panjang dan Kota Bukit Tinggi. Pada tahun 2000 terjadi beberapa kali kecelakaan kereta api di kawasan ini. Jumlah korbannya pun cukup banyak. Peristiwa ini menewaskan belasan orang. Selanjutnya kita akan melewati Padang Panjang. Padang Panjang adalah salah satu kota dengan luas wilayah terkecil yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini memiliki julukan sebagai Kota Serambi Mekah dan juga dikenal sebagai Mesir Van Andalas. Sementara wilayah administrasi kota ini dikelilingi oleh wilayah administratif Kabupaten Tanah Datar. Kawasan kota ini sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Tuan Gadang di Batipuh. Pada masa Perang Padri, kawasan ini diminta Belanda sebagai salah satu pos pertahanan dan sekaligus batu loncatan untuk menundukkan kaum Padri yang masih menguasai kawasan Luha Agam. Selanjutnya, Belanda membuka jalur jalan baru dari kota ini menuju Kota Padang karena lebih mudah dibandingkan melalui kawasan Kubang 8 di Kabupaten Solok sekarang. Kota ini pernah menjadi pusat pemerintah sementara Kota Padang setelah Kota Padang dikuasai Belanda pada masa agresi militer Belanda sekitar tahun 1947. Kota ini juga sering disebut
disebut dengan kota dingin karena berada di daerah ketinggian kota Bukit Tinggi. Bukit Tinggi adalah kota dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang. Kota ini pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Kota ini juga pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Tengah. Pada zaman kolonial Belanda disebut dengan Fort de Kock dan mendapat julukan sebagai Paris Van Sumatera. Bukit Tinggi dikenal sebagai kota perjuangan bangsa dan merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia. Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera setelah Padang. Perdagangan utamanya terdapat di Pasar Ate, Pasar Bawah, dan Pasar Alun Kuning. Dari sektor perekonomiannya, Bukit Tinggi merupakan kota dengan PDRB terbesar kedua di Sumatera Barat. Tempat wisata yang ramai dikunjungi adalah Jam Gadang, yaitu sebuah menara jam yang terletak di jantung kota sekaligus menjadi simbol bagi kota Bukit Tinggi. Masa pendudukan Jepang, Bukit Tinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera. Setelah kemerdekaan Indonesia, Bukit Tinggi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Industri pariwisata merupakan salah satu sektor andalan kota Bukit Tinggi. Banyaknya objek wisata yang menarik menjadi kota ini kullukan sebagai kota wisata. Ngarai Sianok merupakan salah satu objek wisata utama, yaitu Taman Panorama yang terletak dalam kota Bukit Tinggi, memungkinkan wisatawan untuk melihat pemandangan keindahan alam Ngarai Sianok.